5 perkara itu, yang pertama itu syahadat, yang kedua itu sholat, yang ketiga itu zakat, yang keempat melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Dalam konteksnya haji itu yang keempat, tetapi setelah dalam rumusan rukun Islam itu haji yang kelima. Secara tekstualnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Riwayat Tirmizi dan Muslim. Nah, jadi hadis yang ketiga ini merupakan juga perkara agama yang secara ketika diibaratkan seperti sebuah bangunan, dia ibarat sebuah rumah yang ditopang oleh pondasi-pondasi, pilar-pilar. Kalau kemarin itu ibaratnya sebuah tatanan agama, gitu kan, perkara bangunan agama yang ditopang oleh 3 perkara pondasi utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Maka di bawah bangunan agama ini ada bangunan, ibarat bangunan rumah lagi, gitu kan. Nah, bangunan rumah lagi yang disebut sebagai rukun Islam itu tadi, yang ditopang oleh 5 pilar tadi. Yang pertama adalah ikrar syahadat, yang kedua adalah sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadan. Jadi Imam Nawawi mengomentari hadis ini, sesungguhnya landasan utamanya adalah untuk memaknai Islam itu sendiri. Jadi hadis yang ketiga ini dimaknai sebagai landasan utama bagi seorang muslim untuk memahami hakikat kita itu berislam, hakikat makna dari keislaman seseorang itu sendiri. Jadi seorang muslim itu harus menjalankan 5 perkara ini, gitu kan. Dari hadis ini juga kita bisa memahami bahwa Islam itu ketika diibaratkan seperti sebuah bangunan yang utuh, ketika 5 pilar-pilar ini, 5 penopang-penopang ini tidak dijalankan dengan utuh, maka bangunan itu bisa roboh atau bangunan itu tidak sempurna, gitu ya. Makanya ketika seseorang itu mengaku muslim, mengaku Islam, maka dia harus memahami bahwa kesempurnaan dia berislam, kesempurnaan dia memahami Islam itu ibarat sebuah bangunan yang ditopang oleh 5 pilar, 5 tiang. Ketika salah satu tiang itu tidak kuat, maka bangunan itu tidak sempurna. Apalagi kalau seluruh tiang-tiangnya itu tidak dijaga, gitu kan. Semuanya keropos, gitu kan. Ya, bisa runtuh bangunan itu. Dan keislaman seseorang itu bisa rusak, bahkan bisa kembali kepada kekafiran, kekufuran, gitu ya. Jadi ketika kita maknai Islam itu adalah berserah diri, artinya berserah diri terhadap semua apa yang dibawa atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW, baik itu akidah, syariah maupun akhlak Islam. Maka ketika kita sudah mengaku muslim, makna yang pertama dalam hadis ini adalah apa maknanya? Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, maka ketika kita memaknai ini, tentu konsekuensinya ini sangat luas sekali. Makanya di awal-awal kemarin sempat kita bahas bagaimana ketika Abu Lahab tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, karena dia tahu betul konsekuensi dari pengucapan kalimat ini, gitu. Sebenarnya
kalimatnya ya sangat mudah sekali diucapkan gitu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kalimat ini sangat luas sekali. Ketika kita sudah meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka tidak ada lagi penghambaan kita kepada selain Allah. Tidak ada lagi penyembahan kepada selain Allah. Dan kita maknai Allah sebagai Rabb dan sebagai Ilah. Rabb kemarin kita pahami sebagai pencipta, pemilik, pengatur, dan penguasa. Dan Ilah itu sebagai sesuatu yang harus disembah, harus diibadahi. Nah, ketika kita memaknai itu semua secara sempurna, maka dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, kita selalu mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada lagi ketika ingin meminta sesuatu kepada selain Allah, gitu kan. Tidak ada lagi ketika ingin memperlancar urusan kepada selain Allah, gitu kan. Dan tidak ada lagi apa istilahnya itu, motivasi untuk menyelesaikan seluruh persoalan permasalahan kita semua itu kepada selain Allah. Makanya kemarin kita sampaikan, lakukan seluruh aktivitas ikhtiar kita dengan berserah diri, tawakal dibarengi dengan berserah diri. Artinya ketika kita beraktivitas ya kita meminta kepada Allah, gitu kan. Kita meminta kepada Allah. Ketika kita harus memutuskan segala sesuatu, ya kita meminta kepada Allah. Artinya seluruh aktivitas kita itu harus dilandaskan meminta pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu sudah kita lakukan, insya Allah semua yang kita jalankan mudah-mudahan dipermudah dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, maka secara sadar dan secara ikhlas kita mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa syariat yang diajarkan kepada kita semua, syariat yang memang diturunkan, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang Islam itu sendiri, gitu kan, syariat Islam itu sendiri. Kemudian menjalankan seluruh perintah-perintahnya. Di hadis itu ada sholat, ada zakat, kemudian naik haji dan puasa Ramadan. Dan itu semua adalah konsekuensi dari keislaman. Jadi ketika bangunan ini yang pertama itu ditopang oleh syahadat, kedua ditopang oleh sholat, ketiga ditopang dengan puasa, zakat, haji, dan puasa Ramadan, gitu kan. Atau hajinya yang kelima, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, gitu kan. Nah, maka ketika 5 tiang ini semuanya harus kita jaga, gitu kan. Terutama adalah kalau syahadat, insya Allah semuanya harus betul-betul kita kuatkan. Dan ketika kita sudah syahadat itu tidak ada keraguan lagi, gitu. Makanya syahadat itu kemarin kan diucapkan di lisan, diyakini di hati, dan diamalkan dalam amal ibadah, arkanul amal. Nah, kemudian sholat itu suatu perintah yang merupakan kewajiban, itu jangan sampai kita tinggalkan. Karena ketika kita meninggalkan sholat itu sama saja seperti kita tidak menjaga penopang kita. Nah, maka ketika sholat ditinggalkan, ya tiang-tiang ini bisa roboh. Kemudian zakat pun sesuatu yang memang diperintahkan. Bahkan Allah senantiasa mengiringi zakat itu dengan sholat. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu ada 82 kali penyebutan di dalam
Al-Quran tentang zakat itu sendiri. Kemudian puasa Ramadan sebuah waktu yang telah ditentukan oleh Allah, dan itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umat Islam. Dan Allah mengetahui setiap muslim, setiap orang beriman pasti untuk mencapai surganya Allah itu tidak akan cukup dengan amal-amal ibadah. Dan dibuatkanlah satu bulan khusus di bulan Ramadan, yang mana di bulan itu diwajibkan untuk berpuasa, yang mana nilainya itu dilipatkan sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat. Yang mana itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Kemudian makna dari puasa itu juga ada beberapa hikmah dalam puasa itu sendiri. Yang pertama itu melatih kita untuk disiplin. Puasa Ramadan itu disiplin, artinya kita tertib mengikuti aturannya Allah, mulai dari sahur sampai berbuka. Nah, itu. Kemudian menjalankan ibadah 5 waktu, artinya semuanya disiplin. Kemudian yang kedua, puasa juga mengajarkan kita untuk jujur. Ya kan? Walaupun kita tidak tahu orang itu, walaupun orang tidak tahu kita makan misalkan dalam rumah, tapi itu melatih kita untuk jujur. Allah mengetahui. Yang ketiga, puasa itu melatih kita untuk sabar. Sabar dari pagi sampai sore tidak makan, itu melatih rasa kesabaran dan banyak kesabaran-kesabaran yang lain. Kemudian yang ketiga, yang keempat, puasa itu juga melatih kita untuk peduli. Bagaimana kita merasakan kalau dalam kondisi perut kita itu tidak makan seharian, tentunya ya lemes, ya lesu segala macam. Dan ini melatih kepedulian kita. Manakala nanti di luar Ramadan kita ketemu saudara-saudara kita yang kesulitan dalam segi ekonomi, dalam segi mencari makanan, dan kita merasakan kalau tidak makan seharian tentunya kita merasa lemes. Nah, itu melatih kepedulian kita. Jadi kalau ada orang yang tidak mendapatkan makanan dalam seharian, nah tentunya itu mengetuk rasa hati, kepedulian kita untuk lebih mudah membantu. Nah, jadi tentunya sangat luar biasa sekali gitu kan ya. Ajaran Islam ini mengatur segala sesuatunya itu sesuai dengan tempatnya, sehingga bisa menjadikan kita ini orang-orang yang sempurna. Kemudian yang kelima itu adalah haji itu sendiri. Nah, jadi tidak ada alasan orang yang beranggapan bahwa yang penting baik gitu kan, yang penting tidak maling, yang penting tidak ganggu wong. Tidak seperti itu makna orang berislam. Jadi ketika orang itu sudah mengakui dia berislam, ketika dia tidak sholat, ya berarti bermasalah Islamnya. Walaupun dia baik, walaupun dia sering membantu ataupun mungkin tidak mengganggu orang, ya tetap itu ada masalah di dalam keislamannya. Begitupun ketika dia rajin ibadah, rajin sholat, tapi dia tidak mengeluarkan zakat, itu pun akan menjadi tidak sempurnanya keislaman seseorang. Bahkan di zamannya sahabat Abu Bakar, orang-orang yang mencoba untuk tidak membayar zakat itu pun diperangi gitu kan. Begitupun dengan puasa, ada orang muslim yang mengaku Islam tapi dia tidak berpuasa, maka itu sama saja dia seperti merobohkan bangunan-bangunan keislamannya. Begitupun zakat dan haji apabila mampu. Tapi ketika haji ini memang sudah diperintahkan, walaupun ada keterangan mampu, tapi minimal kita menanamkan niat di dalam hati kita semua. Niat untuk berangkat haji diiringi dengan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ya minimal kita daftar. Walaupun daftar itu entah kapan terkumpulnya gitu kan, tapi minimal sudah ada
niat kita untuk melangkah untuk beribadah haji. Ketika nanti ada pertanggungjawaban, ya aku sudah niat ya Allah gitu kan, tapi belum terlaksana gitu kan, belum terkabul gitu kan. Jangan kita ngomong niat tapi tidak ada realisasinya gitu kan. Ataupun jangan ngomong kita belum mampu gitu kan, karena kemampuan seseorang itu tidak bisa diukur dan tidak ada batas tolak ukurnya gitu kan. Karena menurut ulama, standar kemampuan orang untuk berangkat haji itu dia cukup mempunyai kemampuan untuk memberikan makanan terhadap keluarga yang ditinggalkan selama 1 bulan, itu dianggap sudah mampu gitu kan. Artinya kita punya kemampuan meninggalkan selama sebulan, kita tinggalkan keluarga itu tidak kelaparan, tidak terlantar gitu kan. Itu sudah dianggap mampu. Bukan berarti harus punya rumah, punya kendaraan, punya kupon gitu kan. Itu dianggap mampu enggak gitu kan. Nah, artinya semuanya kalau mau dihitung ya punya kemampuan. Kalau cuma untuk sebulan keluarga ditinggalkan paling berapa juta ya kan. Ibaratnya ya kan. Nah, tinggal itu harus ditanamkan niat untuk berangkat haji atau umroh minimal. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan pilar-pilar bangunan Islam ini sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang yang justru merobohkan bangunan keislaman kita. Karena banyak saat ini orang-orang yang mengaku muslim tapi dia tidak menjaga pilar-pilar penopangnya. Dia tidak menjaga sholatnya, dia tidak menjaga puasanya, tidak menjaga apalagi sedekah zakatnya dan yang lain-lain. Ketika pilar-pilar itu tidak dijaga, maka ada kemungkinan orang itu akan rubuh keislamannya. Maka ketika keislamannya itu rubuh, dia kembali kepada kekufuran, dia kembali kepada kekafiran yang itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita secara maknawi sudah kufur tapi merasa masih Islam. Nah, itu malah lebih bahaya lagi gitu kan. Kita orang merasa masih muslim tapi perbuatannya itu sudah kepada kekufuran gitu kan. Dan dia sudah dianggap keluar dari kekufuran. Maka ketika dia ingin kembali sebagai muslim, dia harus bersyahadat ulang gitu kan. Bersyahadat ulang, dan dia harus menjaga pilar-pilar bangunan Islam itu sendiri sampai akhir hayatnya, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah menguatkan langkah-langkah kita, menguatkan keimanan kita untuk terus menjaga pilar-pilar keislaman kita sehingga kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi husnul khotimah. Dan Allah wa yakum ajma'in.